Saya waktu dapat tawaran itu Hmm. langsung tanya ke kawan-kawan tokoh-tokoh masyarakat kan, Iya. ambil. Belum pernah ada itu orang PAUH yang jadi ketua partai, partai besar loh, Iya. ketua partai di Padang. Jadi Latif orang pertama gitu. Halo kerabat Andalas TV, berjumpa lagi bersama saya Rudi Antono dalam program Andalas Ngepas. Saat ini kita akan berbincang dengan seorang anak muda, pengusaha dan politisi juga. Tapi kita ingin tahu sebetulnya dia itu siapa. Tapi dari segi nama, yang bersangkutan bernama Yusri Latif SHI. Apa kabar Bang Yusri? Panggilnya Yusri atau Latif? Latif aja bang. Latif aja. Latif aja. Kabarnya Biasa. bagaimana? Alhamdulillah. Sehat? Sehat walafiat, segar bugar bang. Segar bugar. Jaga kesehatan selalu. Oke, Bang Latif. Ini menarik. Saya cukup lama juga memperhatikan Bang Latif sejak mungkin tiga tahun yang lalu lah. Bang Latif bergerak di dunia wisata, khususnya transportasi, Ya. travel namanya itu ya. Travel, tapi juga bergerak di dunia politik. Tapi sebelum itu kita ingin tahu, ini bergerak di dunia transportasi ini sejak kapan? Inspirasinya dari mana ini? Atau jangan-jangan ini titah dari senior atau memang sudah digeluti sejak muda? Kalau bermain di dunia transportasi ini sejak sekolah lah bang. Saya sekolah? Untuk nyari-nyari itu tambah-tambahan biaya waktu itu kan. Sekolah, lanjut ke bangku kuliah. Sekolahnya ngapain waktu itu? Jadi waktu sekolah itu kan kita sekolah rutin tuh tiap hari. Ya, sekolahnya di mana nih? Di Man Satu Padang bang. Man Satu. Alumni Man Satu Padang Ini saya bang. para kerabat ingin tahu juga kan nanti kan ini Bang Latifnya dari mana, alumni mana? Man Satu Padang ya. Jadi prosesnya memang benar-benar dari nol itu bang. Dari nol ya. Jadi itu sekolah itu kita nyari duit, nyuci mobil itu bang. Pas mobil dimulai dari habis, nyuci mobil ya. habis mobil narik itu sore kan sebelum masuk ke garasi kan cuci dulu tuh. Nah itulah cuci mobil, dapat 2-3 mobil sehari, dapat untuk ongkos sekolah, jajan kan. Satu mobil itu berapa? Dulu itu di tahun 2003 7.000 bang. 7.000. 7.000. Mobilnya mobil apa tuh? Bus kota bang. Bus kota. Bus kota yang ke Kampus Sunan itu tuh. Kampus Sunan. Yang 7.000 maksimal 10.000 lah. Masih 10.000 ya. Minimal 7.000. Dapat 3 udah 30. Udah bisa sampai sekolah ya berarti. Selamat, iya. Kita bisa, kalau dibandingkan kawan-kawan yang lain, ya kalau dapat 3 mobil satu hari udah cukup lah. Cukup Ya, ya. sekedar buat ongkos jajan kan. Atau bisa jangan-jangan bisa juga traktir teman beli lontong, beli Iya seragam lagi. bisa. Lanjut. Waktu itu waktu zaman sekolah itu cuma nyuci mobil aja bang, tiap hari kan. Nah pas tamat sekolah itu lanjut tuh mulai belajar ngenaik gitu kan. Naik pas di bangku kuliah tuh. Bangku kuliah ya. Naik hari Minggu aja kan. Hari Minggu. Ya. Kalau hari Hari biasa kan kuliah tuh. kuliah ya. Ya memang sama orang tua waktu itu kan. Waktu ngenek itu juga biayanya mungkin bisa waktu jadi kalau kita sebutnya kenek itu kan stekar roto lah. Iya. Stekar roto, bakso Padang ya bang. Dapat berapa waktu itu? Kalau zaman-zaman itu satu hari itu dapat 100 lah minimal. 100, 150 lah. Kalau untuk mahasiswa bisa satu minggu gitu kan. Bisa. Bisa. Terus jangan-jangan biaya kuliahnya juga dari situ.
Ya, itu kan kita karena ikut membantu meringankan beban orang tua lah, Bang. Iya. Jadi karena kita memang berasal dari keluarga yang sangat sederhana lah. Iya. Kita ada 7 bersaudara. Alhamdulillah, yang kakak yang paling besar aja itu laki-laki, dia yang nggak selesai sekolahnya, cuma sampai SMA, nggak tamat kan. Tapi adik-adiknya sarjana semua, Bang. Semua ya. Berarti 6 orang sarjana. Iya, Berarti yang keberapa? ketiga, Bang. 3. Terus sarjana dilewati dengan sebagian besar ada juga usaha dari yang Latif lakukan dan juga ada dari orang tua. Motivasinya dulu ikut-ikut itu memang kebutuhan atau memang asik aja? Kebutuhan, Bang. Kebutuhan. Dan dibawa asik aja jadi. Dibawa asik aja. Waktu kuliah organisasinya juga ada ikut organisasi misal gitu? Pernah waktu itu ikut pengkaderan juga itu di PMII ya. Iya. Tapi nggak sampai selesai kan. Iya, itu kan selesai. Biasalah anak muda. Tapi setelah kuliah, waktu kuliah itu sampai selesai atau sampai Enggak, Bang. Kuliah itu 2004, setahun lah ngenek. Setahun lah. Setahun ngenek. Setelah itu Kita kan juga udah ada dasar. Jadi sambil ngenek kan bisa mematangkan belajar mobil tuh. bawa mobil ya? Iya. Jadi habis narik itu, misalnya kita ke SPBU tuh, kita sambil belajar. Supir oyak kata. Supir oyak. Bahasa kita itu dulu supir oyak. Iya. Pikir-pikir jadi sopir seminggu aja, ya kalau premi kan lebih besar sopir itu, Bang, daripada knek kan. Iya. Bisa jadi sopir lah gitu. Urus SIM setahun jadi knek, ya udah bisa nyetir, narik. Jadi di kuliah itu kalau udah tahun-tahun akhir tuh kan, waktu kuliah kan udah agak senggang itu, Bang. Senggang ya. Jadi lebih banyak bawa bus, bus kota. Ya, bawa bus kota. Sampai akhirnya jadi sarjana. Udah tekun fokus di itu aja lagi, di transportasi. Di transportasi ya. Jadi saya kan setahun habis kuliah kan nikah tuh. Nikah muda lah. Karena sudah punya penghasilan ya. Nikah muda. Dan nggak pernah terpikir untuk mencari kerja atau pekerjaan kantoran yang bikin lamaran lah. Bisa dikatakan nggak pernah itu, Bang. Bingung kalau bus kota itu udah mulai menurun kan. Ya, transportasi angkutan umum lah udah mulai menurun seiring perkembangan zaman kan. Bus kota habis, diganti dengan angkot waktu itu. Saya coba peruntungan, pokoknya pengennya dunia transportasi terus, Bang. Coba angkutan barang kan. Angkutan barang, karena angkutan barang itu kan kita nggak bisa pulang tiap hari tuh. Iya. Kadang bisa minggu-mingguan. Paling cepat itu satu kali PP itu 4 hari. 4 hari. Jadi karena nggak mungkin meninggalkan istri Keluarga, waktu ya, istri yang sedang hamil waktu itu. Kebetulan saudara saya yang paling tua itu kan dia coba sopir juga, Bang. Saudara yang paling tua sopir juga itu, sopir bus kota juga. Jadi dia udah mulai ada channel itu, diajak-ajak, ada teman yang ngajak-ngajak bawa bus pariwisata gitu kan. Nah dia yang diarahkan kalau mau, kita kan udah mulai kepikiran tuh mau usaha apa, pokoknya transportasi lah gitu. Kalau angkot, bus kota, angkutan umum waktu itu udah nggak mungkin, prospeknya udah nggak kelihatan kan. Ada sih tapi udah menurun, nggak menjanjikan lagi. Jadi memilih pariwisata itu memang diarahkan oleh saudara saya itu yang paling tua. Dan itu dimulai tahun berapa? 2013, Bang. 2013. Masih ingat? Trayeknya pertamanya kemana gitu kan? Dapat ordernya di mana? Order pertama itu kalau nggak salah itu rombongan komplek dari Gunung Pangilun kalau nggak salah itu. Ibu-ibu. Itu berwisata ya? Iya, berwisata. Itu masih wisata daerah? Lokal.
Nah, pikir-pikir sambil belajar terus cari-cari relasi, yang ngomong ke bosnya kakak saya, ini wisata bagus nggak? Tanya-tanya kan, katanya oke sekarang bagus, soalnya potensi pariwisata di Sumbar Waktu itu sedang lagi panas-panasnya untuk dikembangkan itu. Iya, sedang pengembangan pariwisata kita di Sumbar pemerintah kan, Ya. bandingkan angkutan ekspedisi, angkutan umum lainnya, kayaknya memang pariwisata ini bagus prospeknya gitu kan. Jadi memang kita menjatuhkan pilihan ke wisata bang. Itu awal mulai itu November itu. Pakai mobil sendiri? Ya. Atau sudah punya mobil waktu itu? Ya, jadi berkat pinjaman dan bantuan dari keluarga, istri kan, istri yang support, dapat pinjaman, dapat kita mobil jelek lah waktu itu, tapi nggak apa-apa lah, penting punya mobil. Tapi udah ukuran berapa? Udah ukuran bus yang medium itu bang, yang sedang, yang 30 seat kan. Jadi pada awalnya kita memang langsung kita yang bawa bang, kita yang punya, kita yang bawa, kita yang rawat sendiri lah. Itu ada setahunan. Nah, sambil belajar juga waktu itu, setahun belajar sana sini, temui bos ini, temui bos itu kan di Padang, di Bukit Tinggi, ngobrol-ngobrol sambil nyerap ilmunya gitu. Membangun relasi lah sih. Iya, membangun relasi dan ya minta arahan juga gitu kan, karena kita pemain baru. Alhamdulillah setahun pertama selesai itu mobil kan, yang pertama itu dapat mobil yang oper kredit bang, ya mungkin kan dimudahkan juga kan, yang murah oper kredit, setahun selesai karena arahan dari kawan-kawan juga, oke saya jual. Oh jual ya? Jual. Bukan dipakai untuk bawa penumpang ya? Enggak, saya jual dulu, ngutang lagi. Oh. Jadikan 2 mobil, 1 mobil itu beli 2 mobil ngutang dua-duanya gitu. Kita udah agak senggang tuh, ya udah agak kurang intensitas turun ke lapangan langsung. Turun ke lapangan ya. Jadi masih sekali masih gitu kan, suruh orang bawa tapi tetap kita kontrol gitu kan. Alhamdulillah 2014, 15 ada rezeki terus sambil jualan kita. Sambil jualan ya. Jual mobil. Traveling juga, mobilnya juga dijual. Mobil jual, ganti lagi sampai 2018. Enggak, 2016. Ada tuh kawan-kawan yang arahan jadi politisi gitu kan. Mulailah terjun ke dunia politik gitu. 2016 itu, Bang. Jadi usahanya antar travel juga, travel wisata juga. Jualan busnya juga jalan. Ya, sambil dagang untungnya juga. Yang mana besar tuh? Jangan-jangan jual mobilnya besar daripada antar orang. Kalau dipikir-pikir untungnya hampir sama lah bang. Hampir sama lah. Cuma kelebihan kita jual, cari lagi ganti, kita dapat meregenerasi unit terus gitu. Meregenerasi. Ada pembaruan terus ya? Ada pembaruan, jadi konsumen melihat, wah mobil Selatif ada yang baru gitu kan, ganti lagi gitu. Itu salah satu pertimbangan kita gitu. Mobil yang baru selalu diminati oleh orang. Waktu itu Bang Latif, itu kan udah berkembang ya? Iya bang. Karyawan kita berapa orang? Waktu itu di 2014 ada 10 orang kan? Belum ya. Jadi mencapai 20 orang itu di tahun ketiga lah. Ini sudah mulai banyak bertambah. Tambah karyawan di kantor ada 5 orang waktu itu. Jadi cukup ramai juga ya? Cukup ramai. Muda tapi sudah punya karyawan cukup banyak kan? 15-an itu kan cukup banyak juga itu kan. Iya. Apalagi mencarikan salary-nya kan, gajinya. Tapi apakah mobil kita punya semua atau
Ada kita pakai juga dari yang lain. ada kawan-kawan yang invest gitu kan. Iya. Jadi melibatkan banyak orang juga ya. Iya, 2-3 orang lah bang. Setelah itu baru terjun ke politik. Ya, terjun ke politik. Kenapa menarik ke politik ini? Pengusaha kok pilih-pilih politik, kan buang-buang uang juga. Saya sebenarnya ayah itu tuh awalnya memang politisi juga bang. Oh iya. Jadi politik turunan lah gitu. Politik terus. Diwarisi gitu. Iya. Jadi lihat orang tua ke sana ke situ. Ya, Ini itu dicoba tahun 2016 betul. 2016 Iya. udah ikut Baru masuk jadi pengurus. pengurus di salah satu partai. Tahun 2019 baru Ikut langsung tampil di pileg bang. dipilih. Menarik juga, selain ikut ayah, apa yang membuat Latif begitu ingin ke politik, menceburkan diri ke politik? Sebenarnya karena sosial tadi bang. Sosial. Kita kan makhluk sosial gitu. Jadi memang kalau nggak terjun ke sana Nggak asik. nggak asik. Nggak asik ya. Karena ingin punya banyak teman itu. Banyak ya? teman, banyak relasi, Banyak relasi. dan alhamdulillah ada plusnya lah ke Plusnya, ya. usaha kita gitu. Duduk dari warung ke warung itu asik ya. Mm. Paling tidak dikenal juga, itu Bang Latif itu pengusaha terakhir Iya, juga itu. iya. Di 2019 peruntungannya bagaimana? Kalah kita bang. Kalah gitu. Kalah. Tapi walaupun kalah di pileg 2019 itu, saya cukup puas. Puasnya gini, anak muda, pendatang baru, dan tidak diperhitungkan oleh politisi-politisi yang udah senior, yang udah malang melintang di dunia politik. Kita dapat nomor 2 itu udah cukup puas loh. Dengan suara berapa? Suara 1.400 waktu itu bang. Untuk Kota Padang. Iya, untuk Kota Padang. Kalau di partai lain kurang dari 1.000 dulu juga kan? Iya, karena itu Sisa kursi ya mungkin. sisa kursi. Dan di partai waktu itu ada petahana. Oke. Sampai sekarang masih di politik. Masih bang. Tapi Cuma udah, partainya agak beda ya. iya, Partainya agak beda. dengan Sekarang warna partainya, yang sama. Dulu saya kan di P3 tuh, ah, masih hijau. ah, Sekarang menyeberang ke partai yang hijau juga. hijau juga. Nah. Ya. Tapi kalau dulu mungkin nggak ketua, sekarang ketua ya? Ya, ketua. Ketua PKB Kota Padang. Diamanahkan juga jadi ketua Padang kita bang. Ketua Padang. Karena jarang-jarang juga anak muda asli Padang gitu kan? Jabat kita partai kan agak jarang juga Ya. kan? Dan saya waktu dapat tawaran itu, Hmm. langsung tanya ke kawan-kawan tokoh-tokoh masyarakat kan, Iya. ambil. Belum pernah ada itu orang PAUH yang jadi ketua partai besar loh, Iya. ketua partai di Padang. Jadi Latif orang pertama gitu. Iya. Yang pertama yang jadi orang PAUH, orang asli PAUH yang jadi ketua partai besar Kota Padang. Kayak tanpa pikir-pikir panjang, ya udah ambil aja bang. Mungkin besok juga belum pernah juga orang PAUH menjadi wali kota misalnya gitu kan? Belum. Kita cobalah peruntungan. Mana tahu berkembang di partai. Kalau masa depan kita kan nggak tahu bang. Nggak tahu. Tapi sekarang sudah bergerak ya? Sudah. Sudah. Baru terpilih menjadi ketua dan perangkat-perangkatnya sudah disusun berarti ya? Sudah. Jadi kita memang harus persiapkan untuk menyongsong pileg 2024 ini harus 2024, ya. benar-benar persiapan matang kita bang. Kombinasi lah ya? Dikombinasikan Kombinasi anak muda dan senior. senior. Mungkin Kita nggak ada juga anak tua. Nggak ada. Oke, targetnya ini kan Latif kan masih muda ya di bawah 40, udah 40. Masih di bawah 40. Masih di bawah 40. Baru 36 tahun. Bang. 36 tahun. Iya. Masih relatif muda dan ketua PKB Kota Padang. Partainya juga besar secara Iya, nasional. secara nasional besar. Nah, targetnya untuk Kota Padang apakah di legislatif nanti atau di eksekutif? Kalau
kalau eksekutif pasti wali kota, ya kan? Kalau legislatif pasti DPRD aja, Iya, gitu iya. kan? Jadi kalau sekarang target kita udah berbeda bang. Dulu memang target untuk di legislatif dulu ya di 2019. Iya. Tapi berhubung amanah itu yang diembankan ke kita karena PKB yang mungkin dianggap partai gurem lah oleh kompetitor kawan-kawan politik yang partai yang lain gitu kan. Memang target kita memang ya dapat fraksi aja di DPRD. Fraksi, ya. Terserah lah siapa yang duduk di sana nantinya. Kita udah nggak pasang target pribadi lagi bang. Atau minimal satu dapil Dapat satu kursi lah. Nah, sekarang kan PKB itu nol di DPRD Padang kosong. Sebelumnya ada ya? Ada satu. Cuma pas pileg. Kalau di provinsi ada 3. Ya, ada tiga di provinsi itu Bang Firdaus, Bang Niko, Bang Donizar itu. Targetnya emang dapat fraksi ya? Ya, target kita memang dapat fraksi lah di DPRD di 2024 nantinya. Semoga saja terwujud. Nah, Kalau untuk meraih itu apa yang dilakukan? di awal kita memang menyusun struktur pengurusan itu memang kita bagi rata di 11 kecamatan bang. Dengan kekuatan yang rata-rata juga? Iya. Di atas rata-rata? Memang. Jadi kalau di struktur kepengurusan itu udah terbagi rata. Di Padang kan ada 11 kecamatan. Iya. Jadi misal kata ada 30 orang, ya udah 3 orang per kecamatan harus kita isi gitu. Harus diisi ya. Itu salah satu strateginya. Terus nanti itu kan tahap awal itu bang. Di struktur kita susun dulu. Kalau untuk penjaringan caleg ya kita lihat ke depannya aja lah bang. Kalau saya lihat sekarang cukup banyak yang minat gabung ke PKB, tokoh-tokoh yang yang muda-muda ya. Yang muda-muda dan sudah punya usaha yang mandiri juga. Iya. Terakhir Bang Latif. Iya bang. Ini target kan sudah fraksi. Himbauan untuk anak-anak muda ya, anak-anak muda yang saat ini katanya ingin apa namanya, ingin hebat lah itu kan. Iya. Apa pesan yang ingin disampaikan untuk anak muda supaya memang apapun bentuk usahanya kita bisa tampil? Bisa. Jadi mungkin untuk kawan-kawan adik-adik yang muda-muda lah, yang mungkin ada yang muda yang seumuran dengan saya, yang baik maupun yang di bawah saya kan. Kita memang nggak bisa tutup mata dengan politik bang. Walaupun tidak terlibat langsung, memang harus berpartisipasi lah di politik. Apapun bentuknya ya. Paling tidak datang ke TPS ya. Itu minimal. Minimal datang ke TPS. Datang ke TPS, kenali partainya, lihat orangnya gitu. Lihat kompetensi dari orangnya gitu. Lalu tentukanlah pilihan Anda. Jangan lupa berusaha. Berdoa juga bang. Oke. Oke Bang Latif, terima kasih atas kehadirannya di Andalas TV. Semoga perbincangannya singkat ya. Mengenal lebih dekat. Sebenarnya belum terlalu itu bang. Singkat. Nggak cukup durasinya bang. Nggak cukup. Kita cari waktu dengan tema yang berbeda. Saya pikir banyak yang bisa digali sama Bang Latif. Ya. Terutama kisah-kisah inspiratif dari Bang Latif nantinya gitu kan. Bagaimana membawa anak muda ke arah yang lebih termotivasi dan lebih meyakinkan, dan yang lebih penting lagi punya usaha dan mau berusaha. Iya. Oke Bang Latif, terima kasih. Siap bang. Oke kerabat, demikian perbincangan kita dengan Bang Yusri Latif, Ketua Partai Kebangkitan Bangsa Kota Padang, sekaligus pengusaha travel pariwisata. Oke, terima kasih, semoga bermanfaat dan sampai jumpa.